Plastikku jebol semua. Rekomendasi merek plastik yang awet Om. Saya rekomendasikan yaitu tadi merek Merdeka atau merek Juara. Ya, merek Juara itu bagus. Ya, yang harganya masih ini. Ya, masih terjangkau lah. Kalau teman-teman kalau kepengen bagus lagi Vatan. Ya, merek Vatan itu bagus, tapi ya itu tadi teman-teman harganya ya ukuran 1 kali 3 itu sekitar 120-an. Sekitar 120. Kalau mau beli bibit saya rekomendasikan yaitu teman-teman membeli bibit yang sudah 1 meter lebih. Ya, sudah 1 meter lebih. Jangan sampai teman-teman ini karena harga teman-teman beli yang sangat kecil. Kalau yang masih kecil ini resikonya banyak teman-teman. Resikonya banyak. Ya, resikonya apa? Resikonya adalah tanaman tersebut biasanya mudah sekali stres. Ya, dan bisa-bisa akar itu putus. Kalau akarnya putus, ya udah. Ya, kalau akarnya putus ya udah, jadi masalahnya banyak banget ya. Makanya saya sarankan buat teman-teman, saran saya belilah bibit yang kondisinya 1,5 meter. Biasanya kalau sudah 1 meter lebih itu usia tanaman dari mulai grafting dan lain sebagainya itu sekitar 3 bulan teman-teman, 3 bulan. Tetapi kalau tanaman itu baru sekitar 70 cm, 50 cm itu sekitar dia itu usianya baru 1,5 bulan. Di dalam proses 1,5 bulan itu biasanya kadang-kadang belum ada akarnya. Kak, kalau daun gosong kenapa ya? Daun gosong penyebabnya banyak Mbak ini. Kadang-kadang mungkin dari pemupukan, mungkin juga dari faktor kelembapan. Ini yang gosong di mana? Yang gosong di mana dulu? Ya, yang gosong di mana? Di daun tua atau di daun muda? Ya, di daun tua atau di daun muda? Atau semuanya? Semuanya itu overdosis berat. Kalau semuanya di overdosis berat. Tetapi kalau hanya daun tua itu biasanya ada ketidakstabilan media tanam sehingga apa? Sehingga unsur nitrogen itu pas naik gitu aja. Itu tidak popo. Ya, nanti yang gosong dibuang terus dikurangi penyiraman saja. Ya, seperti itu. Tapi kalau teman-teman kok gosongnya kuabeh ya harus segera ditangani. Siapa tahu kemarin menggunakan pupuk ada kesalahan dan lain sebagainya. Ya, silakan buat teman-teman yang ingin bercocok tanam daun semua. Mbak Eni kemarin menggunakan apa? Mbak Eni kemarin menggunakan apa dan usia tanaman berapa bulan? Ya, kalau gosong semua kemarin ayo Mbak Eni, coba Mbak Eni ini tanaman usia berapa dan Mbak Eni menggunakan pupuk apa? Pupuk kandang. Pupuk kandang ya akeh-akeh ra Mbak Eni. Mau sampean akeh-akeh overdosis. Ambil kandangnya. Pupuk kandangnya diambil ya buat teman-teman. Kalau walaupun itu pupuk kandang, itu tetap ada aturan mainnya teman-teman, ada aturan pakainya. Jangan asal-asalan. Ya, walaupun pupuk kandang, apalagi pupuk kandangnya belum fermentasi dan lain sebagainya. Bang Al, berapa meter standar ukuran tanaman anggur dibelokkan ke para-para? Tergantung kebutuhan abangku. Jadi kalau masalah primer itu bebas, mau 0,5 meter boleh, 3 meter juga boleh, 2 meter juga boleh, tergantung kebutuhan tempatnya masing-masing. Ya, jadi abang kalau untuk primer bebas. Ya, jadi disesuaikan. Kalau teman-teman kok rumahnya itu punya mobil bis ya, bis gede, mau buat garasi, itu paling enggak kan 3,5 meter. Ya 3,5 meter enggak apa-apa. Ya, kalau primer bebas. Mau dibikin primer sejengkal 20 juga enggak apa-apa. Sesuaikan dengan kebutuhan. Tetapi kalau sekunder, nah ini sekunder ada yaitu pemantauan ya. Sekunder ada pemantauan. Ini penting sekali buat teman-teman yang lagi membentuk tanaman anggurnya ya, yang ingin membentuk tanaman anggurnya. Kalau primer bebas mau berapa saja boleh, kalau sekunder harus dibatasi dan dikontrol. Kenapa demikian? Karena sekunder ini menanggung beban yaitu tersier.
Jika di dalam berproses pertumbuhan, selama tumbuh tersiernya tidak tumbuh, itu teman-teman harus dihentikan. Seandainya ini sekunder 1 meter, kok 1 meter kok nggak ada pergerakan dari tunas airnya itu aktif atau gimana, lebih baik dipotes, dihentikan. Ya, supaya apa? Supaya pertumbuhan tunas-tunas air itu lebih aktif lagi. Masalah panjang nanti boleh dilanjutkan lagi, seperti itu teman-teman. Ya, jadi ini perlu diperhatikan ya buat teman-teman. Tadi mbaknya mana? Mbaknya. Dikasih pupuk kandang. Ya, mbaknya yang dikasih pupuk kandang, monggo silakan biar saya ya. Mas, pohon anggur saya pas mau dibuahkan stagnan, solusinya apa ya Mas? Ya, jadi begini teman-teman, kalau teman-teman mau membuahkan tanaman anggur stuck, itu enggak apa-apa, itu malah bagus. Kenapa? Berarti pupuknya itu benar-benar yang terserap adalah unsur kalium dan fosfat. Berarti memang unsur nitrogennya tidak apa-apa. Kalau tadinya subur, setelah dipupuk pembuahan terus setak tidak mau tumbuh, itu tidak apa-apa. Yang jadi masalah kalau tanaman baru semeter dikasih pupuk pembuahan terus setak, ini yang masalah. Ya? Jadi ketika teman-teman kok ini tersier sudah terbentuk semua, ya. Gejala jamur akar, solusi gejala jamur akar teman-teman boleh dikasih fungsida, ya. Dilarutkan terus nanti dikocorkan, enggak apa-apa ya. Jadi dikocorkan. Jadi buat teman-teman, sebenarnya jamur ini diawali dari apa? Dari terlalu basahnya media tanam. Makanya kalau teman-teman melakukan perawatan tanaman, penyiraman tanaman harus terkontrol, dan juga jangan terlalu sering disiram kalau memang media masih basah. Dan saya sarankan buat teman-teman gunakan media yang tepat supaya apa? Supaya tidak terlalu lama air berhenti di situ. Ya, seperti itu. Biasanya pupuk yang mengandung unsur kalsium adalah solusi yang terbaik untuk menyelamatkan dari kebusukan akar. Ya, pembusukan akar. Jadi teman-teman ini penting sekali untuk dipahami ya. Kalau menanam Bang, pupuk pembuahan dari Bang Al besok pagi yang kedua. Iya, kalau yang kedua berarti nanti dilanjutkan lagi sampai ketiga. Nanti ketiga teman-teman laporan. Di pemupukan ketiga semua tunas air dibuang. Bang, anggurku nggak mau besar, pecet sak biji jagung, pancet sak biji jagung. Mbak Winarsih yang ditanam varian opo? Mbak Winarsih yang ditanam varian opo? Aku khawatir iki red master cah ngono kaya. Ya, warnanya sudah berubah belum Mbak Winarsih? Ya, warnanya sudah berubah belum? Bagus mana Ama Hayati untuk jamu? Bagus mana Ama Hayati untuk jamur? Kalau saya mah semuanya bagus kalau memang digunakan bagus. Ya, semuanya kalau teman-teman mau dicoba bagus ya bagus. Kalau saya itu suka mencoba teman-teman. Mau Hayati, mau ini silahkan teman-teman. Mau menggunakan kimia, mau apa terserah teman-teman. Ya, kalau Hayati itu aku nggak mau ya menjelek-jelekan satu sama lain. Teman-teman kalau dipakai bagus ya bagus, kalau dipakai nggak jelek ya jangan dipakai gitu aja. Ya. Pokoknya aku edukasi saya semua digunakan. Kalau bagus lanjutkan, kalau jelek tinggalkan. Ya seperti itu. Karena aku nggak mau nanti nyalahin itu aku nggak mau teman-teman. Ya. Berubah merah, sudah berubah merah. Kalau sudah berubah merah ya baru berubah. Itu Mbak Winarsih. Itu kalau boleh tahu jenisnya apa? Ya, jadi kalau nanam anggur harus tahu jenisnya Om. Oh, kalau pembentukan tersier cuma tersier kecil gimana Om? Kalau tersier kecil ya nanti dipupuk biar subur, biar tersiernya bagus ya. Di saya kan ada itu pupuk pertumbuhan. Ya, ada pupuk pertumbuhan di video sudah saya bagikan ya. Video tadi pagi saya buat itu pupuk pertumbuhan, caranya seperti itu, cara memupuknya. Insya Allah nanti teman-teman bagus. Pemupukan 3 kali apa 4 kali Bang? 3 kali, nanti tunas airnya dibuangin itu yang di tersier. Kan Mbak Tina kan menanam tanaman anggur ada tersiernya tuh. Tersiernya itu kalau pemupukan ketiga semua tunas air dibuangin. Biar apa? Biar nutrisi fokus ke mata bat.
Setelah buah itu dipotong berapa meter, setelah berbuah dipotong berapa meter, tergantung Mbak San, tergantung sampean kepengen membuahkan langsung atau diremajakan lagi. Kalau diremajakan lagi ya dipotong di 2 mata tunas saja, nanti terus tumbuh tunas lagi, kita rawat lagi. Berubah merah Bang, masih lama. Aku mau tahu varian apa Mbak Winar? Mbak Winar sih varian apa? Pupuk pembuahan 3 kali apa 4 kali Bang? 4 kali lah. Pupuk itu kan satu paket isinya 4 teman-teman. Ya, di dalam satu paket kan isinya 4. Ini harus dihabiskan biar apa? Biar 1 bulan. Biar 1 bulan. Kurang tahu, alah yo. Ya coba Mbak Win kemarin dipupuk apa? Sudah dipupuk apa? Mbak Winarsi. Sudah dipupuk apa? Bang Al, aku sudah 2 bulan pakai paket vegetatif. Tersier yang sebelumnya kerdil sudah mulai vigor. Coba dipotes abangku, ya. Coba dipotes itu nanti yang ujung belajar keluar bunga enggak? Kalau sudah belajar keluar bunga, nanti bunganya dibuang, masukkan pupuk pembuahan. Ya, terima kasih abangku, semoga berkah selalu ya. Jadi tujuan saya ya seperti itu teman-teman. Yang tadinya pertumbuhannya enggak bagus jadi bagus. Pakai entres air. Ya, jadi buat teman-teman, Mbak Winarsih, Mbak siapa nih tadi? Mbak Winarsih, ya. Coba Mbak Winarsih nanti kalau nggak tahu jenisnya, coba difoto itu tanamannya, ya. Difoto nanti dikirimkan saya. Aku penasaran, ya. Siapa tahu nanti saya bisa tahu ya teman-teman. Siapa tahu nanti kalau nggak tahu saya tanya Bang Bon. Ya. Jadi nanti teman-teman, ya, yang untuk Mbak Winarsih itu kan nggak tahu jenisnya. Coba nanti difotokan, ya. Itu termasuk anggur lokal atau anggur impor ya. Seperti sudah semua. Sudah difotokan. Mbak Win, masa sih sudah difotokan? Aku kok lupa. Nggih, suwun. Iya, mau difotokan, ya, difotokan. Nanti saya lihat itu jenisnya apa. Ya, jadi buat teman-teman, kalau paling tidak teman-teman itu pupuknya. Iya, yes, itu nanti difotokan biar aku tahu ini jenisnya apa. Mbak Winarsih beli pupuknya yang apa? Yang dikasih air 1 minggu sekali. Iya, semua pupuk saya 1 minggu sekali Mbak Win. Jadi buat teman-teman yang kemarin lagi melakukan pemupukan, etalase 1 adalah pupuk pertumbuhan. Ya, etalase 1 adalah pupuk pertumbuhan. Pupuk ini saya rekomendasikan untuk tanaman-tanaman teman-teman yang baru pindah tanam. Insya Allah menggunakan pupuk ini nanti pertumbuhannya lebih cepat. Dan di usia 3 bulan tanaman sudah belajar keluar bunga teman-teman. Ya, di 3 bulan tanaman insya Allah sudah belajar keluar bunga. Jadi keunggulan pupuk saya ini, 1 pertumbuhannya juga bagus. Kedua, tanaman ini nanti pertumbuhannya cepat. Yang isi 4 putih sama kuning itu loh Bang. Alah, itu pupuk pembuahan weh. Ya, yang etalase ini pupuk pembuahan Mbak Win. Nah, ini pupuk pembuahan etalase 2. Yang isinya 4 adalah pupuk pembuahan. Pupuk pembuahan ini diberikan di masa-masa tanaman yang belum berbuah ini, ya, belum keluar bunga. Ini untuk merangsang supaya nanti langsung keluar bunga dan jadi buah. Nah, tidak apa-apa. Nanti yang penting Mbak Win nanti difotokan. Aku kepengen tahu, ya. Seharusnya kalau untuk membesarkan buah Mbak Win itu pupuk etalase 3. Seharusnya kalau Mbak Win ingin merawat buah itu pupuk etalase 3. Iya, seharusnya kalau sudah buah pupuk etalase 3. Tapi tidak apa-apa Mbak Win, nanti difotokan saja. Aku kepengen tahu ini jenis anggur impor atau anggur lokal, ya. Semoga anggurnya impor, jadi Mbak Win ini nggak kecewa. Kalau sampai anggurnya lokal kan kasihan. Ya, seperti itu. Jadi buat teman-teman yang ingin menanam tanaman anggur, ya, di sini sudah saya sediakan pupuk-pupuk racikan. Pupuknya sudah saya racik seperti ini, ya. Pupuknya sudah saya racik seperti ini, tinggal pakai. Iya, sudah buah seharusnya pupuk etalase 3. Ya, pupuk etalase 3, tapi tidak apa-apalah nanti yang penting nanti difotokan. Aku penasaran, ya. Penasaran sama apa? Sama anggurnya dulu, ya. Penasaran sama anggurnya dulu. Ya, nanti difotokan, bisa kan Mbak Win? Mbak Win tekan foto profil saya, terus tekan fotonya lagi, terus di situ ada tulisan pesan, silahkan dikirim di situ, ya, dikirimkan fotonya,
Biar apa? Biar siapa tahu aku tahu jenisnya. Ya, semoga anggur impor. Kalau anggur lokal kasihan teman-teman ya. Itu banyak sekali ya teman-teman yang sudah mencoba kepengen nanam anggur, dirawat, ternyata anggurnya lokal. Akhirnya apa? Yo kesel. Ya, buang-buang tenaga, buang-buang waktu, ya, terus anggurnya lokal. Tapi teman-teman tetap semangat, jangan berkecil hati. Banyak jalan menuju Roma, banyak solusinya. Ya, solusinya gimana? Nanti anggur teman-teman boleh dipotong terus disambung dengan varian impor. Cari varian yang buahnya besar, nanti disambungkan di situ. Assalamualaikum Bang Al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miss, gimana kabarnya Miss ya? Jadi buat teman-teman semua ya, perlu dipahami pupuk etalase 1 adalah pupuk pertumbuhan. Pupuk etalase 2 adalah pupuk pembuahan ya, pupuk pembuahan. Pupuk pembuahan ini diberikan pada tanaman yang mau dibuahkan. Yang mau dibuahkan berarti belum keluar bunga. Kok nggak ada dormek di keranjang Bang? Nggak saya keluarin, masuk aja. Masuk aja Miss, ada, masuk aja. Miss sudah pinter cari cara masuknya. Kan foto profil saya, nanti di situ, masuk ke situ aja, masuk ke etalase dalam. Ya, aku tadi nggak usah banyak, nanti takut keberatan. Ya, jadi seperti itu Miss, masuk aja atau ke video juga ada.